Halo guys, berjumpa lagi dengan saya, di Ringkas Film. Gimana kabar kalian? Saya doakan kalian semua, dalam keadaan baik-baik saja, dan dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan meringkas film, yang berjudul Master Z The Ip Man. Oke, daripada saya kebanyakan bacot di awal, kita langsung ke ringkasannya. Tapi sebelum itu seperti biasa guys, jangan lupa di like and subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ringkas Film. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pembunuh bayaran, yang sedang menemui bosnya, untuk mengambil bayaran, atas tugasnya yang barusan dia selesaikan. Kita sebut saja dia Jiang. Setelah dia mengambil bayaran, di sini si bos hendak memberi Jiang tugas baru, namun dia menolak, karena dia mau pensiun dari pekerjaannya. Lalu si bos memberi dia satu tantangan, jika Jiang bisa lolos dari tembakannya, maka si bos akan mengizinkan Jiang untuk pensiun. Jika tidak, Jiang harus tetap menjadi anak buahnya, dan mengambil tugas yang akan si bos berikan. Di saat Jiang berhasil menangkis tembakan si bos, tiba-tiba anak buahnya yang lain, langsung menyerang Jiang, namun si bos langsung menghentikan perkelahian itu, dan membiarkannya pergi. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan Jiang yang sedang membuka toko kelontongnya. Setelah membuka toko, Jiang pun hendak mengantar anaknya sekolah, yang bernama Apeng. Tapi sebelum dia pergi, dia pun menitipkan tokonya ke tetangganya, yang bernama Bibi Liu. Sesampainya dia di sekolahan anaknya meminta hadiah dan mau makan di sebuah restoran, karena hari ini hari ulang tahunnya. Dengan senang hati Jiang pun mengiyakannya. Lalu scene berganti, memperlihatkan dengan seorang bandar narkoboy, yang bernama Kim. Di sini dia sedang menyiksa seorang wanita pecandu narkoboy, yang bernama Nana. Diketahui si Nana ini mempunyai hutang ke si Kim, karena hutangnya tak kunjung dibayar-bayar, jadi dia menyiksanya, dan menyuruh menghubungi seseorang, untuk melunasi hutangnya. Pada sore harinya, datanglah seorang wanita yang bernama Yuki. Kedatangannya ke tempat itu, untuk membayar semua hutangnya Nana, dan hendak membawa Nana, namun si Kim menahan mereka, lalu bilang ke si Yuki, emang hutangnya sudah dibayar, tapi bunganya belum dibayar, karena Yuki tidak mau membayar bunganya, hingga terjadilah keributan di tempat itu. Di waktu bersamaan kita diperlihatkan, dengan si Jiang yang sedang membeli kado untuk anaknya. Selesai dia membil kado, dan hendak pulang, di jalan di atas sengaja bertabrakan dengan dua wanita yang sedang dikeroyok oleh sekelompok pria. Ya, dua wanita itu tidak lain tidak bukan adalah Yuki dan Nana yang sedang dikejar-kejar oleh si Kim dan anak buahnya, hingga ini yang terjadi. Dengan kungfu yang dia kuasai, Jiang pun menghajar mereka semua. Tak lama dari itu para polisi pun datang menangkap mereka. Sedikit info aja guys, ternyata dulunya si Jiang ini adalah master kungfu Wing Chun, dan sempat mempunyai dojo sendiri. Kalau diukur-ukur, kungfu Wing Chun-nya setaralah sama guru Ip Man, beda satu jurus doang. Oke, lanjut. Setelah mereka sampai di kantor polisi, si Kim dan anak buahnya langsung dibebaskan kembali, karena si Kim menyogok si polisi bule yang korup. Sementara Jiang, Yuki dan Nana, mereka data terlebih dahulu, namun pada akhirnya mereka juga dibebaskan.
Setelah Xiang pulang ke rumah, dia pun langsung bergegas berganti baju, dan mengajak anaknya ke sebuah restoran, untuk merayakan ulang tahun anaknya, tapi sayang sesampainya mereka di sana, ternyata restorannya sudah tutup. Dengan berat hati Xiang pun meminta maaf, dan memberi anaknya sebuah kado yang tadi siang dia beli. Lalu scene berganti memperlihatkan sebuah organisasi Xiangju, yang sedang melakukan rapat, lalu si ketua Xiangju yang bernama Ichi, mengutarakan niatnya, si Ichi hendak menghentikan bisnis kotornya, dan akan dia ganti dengan bisnis yang bersih. Sempat terjadi ketegangan dengan adiknya, yaitu si Kim. Namun usahanya sia-sia, karena para tetua lebih memilih usulan kakaknya. Lalu scene berganti memperlihatkan si Xiang yang sedang tidur dengan anaknya, tiba-tiba ada yang melempari tokonya, dengan bom molotov. Dengan panik dia pun bangun dan hendak keluar dari toko tersebut, akan tetapi dia tidak bisa membuka pintunya, karena para pelaku telah mengikat pintu tokonya dari luar. Ternyata pelakunya, si Kim dan anak buahnya, karena api semakin besar lalu ini yang dilakukan oleh si Xiang. Dengan cerdiknya Xiang meledakkan pintu tersebut, sehingga dia dan anaknya berhasil keluar dari tokonya, yang sudah dilahap si jago merah. Pas dia keluar, Xiang pun langsung diserang oleh para anak buah si Kim. Karena dia mengkhawatirkan anaknya, jadi dia memilih untuk melarikan diri. Di saat dia berlari, tak sengaja dia melihat si Yuki, dan langsung menitipkan anaknya. Setelah dia menitipkan anaknya, dia pun langsung berbalik, dan menghajar para anak buah si Kim. Selesai melumpuhkan anak buah si Kim, tiba-tiba dia kembali diserang oleh anak buah mantan bosnya dulu. Entah apa motifnya, dia menyerang si Xiang. Saya juga gak tahu guys. Di saat sengit-sengitnya beradu mekanik, datanglah si Yuki yang membawa anak si Xiang, sehingga membuat anak buah si bos pergi. Lalu scene berganti, memperlihatkan dengan Ichi, yang menerima kabar, dari salah satu anak buahnya, bahwa adiknya si Kim, telah membakar sebuah toko. Karena Ichi tidak mau ada masalah, dia pun langsung menyuruh anak buahnya tersebut, untuk menyogok polisi bule. Di sini si bule pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menutup kasus tersebut, dan bilang ke anak buahnya, bahwa kebakaran toko si Xiang, hanyalah sebuah kecelakaan. Mendengar kabar itu Xiang pun sempat protes. Namun dia tidak bisa apa-apa. Karena sekarang Xiang tidak ada tempat tinggal lagi, jadi Yuki membawanya ke bar kakaknya yang bernama Denny. Untuk memberi dia pekerjaan sekalian menginap di bar tersebut. Di sini Denny sempat menolak Xiang, namun Yuki menjelaskan ke kakaknya, bahwa si Xiang pernah menyelamatkan dirinya dan Nana. Dengan berat hati Denny pun, mengizinkan Xiang untuk bekerja di tempatnya, sekalian mengasih Xiang tempat tinggal. Di saat Xiang hendak tidur, dia melihat anaknya yang mengigo, tentang peristiwa pembakaran tokonya, sehingga membuat si Xiang kembali emosi. Tanpa pikir lama Xiang pun langsung mendatangi markas si Kim. Dengan brutalnya dia menghajar para anak buah si Kim, dan membakar markas tersebut.
Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan si Kim yang mendatangi markasnya, yang sudah hangus terbakar. Dengan emosi Kim pun akan melakukan balas dendam kepada si Xiang, namun dia dihalangi oleh kakaknya Ichi, dan menyuruh si Kim menghentikan bisnis haramnya. Pada malam harinya Ichi pun mendatangi bar si Denny, hendak menemui si Xiang. Di sini Ichi memberikan cek kepada si Xiang untuk mengganti rugi atas kebakaran tokonya yang dibakar oleh si Kim, namun Xiang menolaknya, karena dia juga sudah membakar markas adiknya. Jadi kita impas, ucap si Xiang. Lalu scene berganti, memperlihatkan si Xiang dan si Denny yang sedang minum bir sambil mengobrol. Lalu si Denny mencoba mengajak si Xiang untuk latihan kungfu, namun si Xiang menolaknya, dan beralasan bahwa dia sudah lupa dengan semua jurus-jurusnya. Tentunya si Denny tidak percaya, sehingga ini yang dilakukan oleh si Denny. Secara diam-diam si Denny pun menyerang si Xiang, sehingga terjadilah perduelan di antara mereka. Dengan mudahnya, si Xiang pun mengalahkan si Denny. Lalu pada malam harinya, si Denny mengajak semua orang untuk makan di sebuah restoran. Di saat mereka makan, lalu datanglah si pemilik restoran, yang bernama Dedi, membawa kue ulang tahun untuk si Apeng, anaknya si Xiang. Di saat Dedi menghidangkan kue ulang tahun tersebut, tak sengaja Apeng pun melihat gelang si Dedi, dan bilang gelangnya bagus. Sepulang makan, Xiang dan Yuki melihat seorang pecandu narkoboy, dan menghampiri si pecandu itu, lalu menanyakan, dari mana mendapatkan barang haram tersebut. Setelah mengetahui itu, Xiang pun mencari si pengedar. Setelah dia tahu, diam-diam dia mengikuti salah satu pengedar dan langsung merampas barang haram tersebut. Lalu scene berganti, memperlihatkan dengan bandar narkoboy sedang menyembunyikan kiloan barang haram di sebuah lemari daging. Di sini kita akan diberitahu bahwa si Dedi adalah bandar narkoboy, jadi dia membuka sebuah restoran hanyalah kedok untuk menutupi identitas dia yang sesungguhnya. Tak lama dari itu datanglah si Kim dan anak buahnya menghampiri si Dedi. Kedatangan si Kim menemui si Dedi, dia ingin mengajak kerja sama kepada si Dedi. Di sini Dedi sempat menolaknya dan terjadi ketegangan di antara mereka. Namun pada akhirnya, Dedi pun mau bekerja sama dengan si Kim. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan si Xiang yang mendatangi si Ichi, dan memberitahu bahwa adiknya si Kim mengedarkan barang haram di wilayah bar tempat Xiang bekerja. Jadi Xiang meminta ke Ichi untuk menghentikan si Kim mengedarkan barang haramnya di wilayah bar tersebut. Lalu kita beralih ke si Kim yang mendatangi si Nana. Di sini Kim menuduh Nana yang telah menculik barangnya, sehingga ini yang dilakukan si Kim. Dia mencekoki Nana sampai Nana overdosis dan meninggal. Sedangkan di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Yuki, yang mencari keberadaan Nana, lalu tak sengaja dia melihat, si Kim dan anak buahnya, baru keluar dari gang sebelah bar. Karena merasa curiga, Yuki pun mendatangi gang tersebut, dan benar saja kecurigaannya, dia melihat Nana sedang sekarat. Lalu scene berganti, memperlihatkan si Kim dan kakaknya, sedang mengobrol tentang kakak yang mulai mengganggu bisnis haramnya si Kim. Oleh karena itu sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Lalu tak lama dari itu, Xiang dan Denny datang ke situ untuk menuntut balas atas kematian Nana, sehingga terjadilah adu mekanik.
dengan brutalnya Xiang dan Denny menghajar mereka. Di saat Kim hendak menembak si Xiang, tiba-tiba kakaknya memotong tangan si Kim, dan bilang ke si Xiang dan si Denny, itu sebagai permintaan maaf kepada mereka, dan akan memberitahu semua barang haramnya disimpan. Keesokan harinya, media pun meliput si Denny, atas keberhasilannya dalam membongkar sindikat peredaran narkoboy. Pada malam harinya, kita diperlihatkan si Dedi sedang mengobrol dengan si polisi bule yang korup. Di sini si Dedi memberi uang ke si polisi bule dan menyuruhnya untuk menjebak si Denny. Dengan sogokan uang yang lumayan banyak, si polisi bule pun langsung menyuruh para anak buahnya untuk menjebak si Denny. Di sini Xiang sempat menahan penangkapan bos sekaligus sahabatnya, namun apa daya, perkataan Xiang tidak digubris sama sekali oleh mereka. Lalu kita diperlihatkan si Denny sedang dibawa, alih-alih membawa si Denny ke kantor polisi, mereka malah membawa si Denny ke si Dedi. Setelah itu ini yang dilakukan oleh si Dedi, dia menghajar si Denny sampai meninggal. Keesokan harinya Xiang dan Yuki melihat jasad si Denny, lalu para polisi bilang ke si Xiang dan si Yuki, bahwa si Denny terjatuh di saat mencoba melarikan diri, lalu dengan tak sengaja si Xiang pun menemukan gelang si Dedi di tangan si Denny. Dengan adanya gelang tersebut, Xiang pun tahu, penyebab kematian si Denny sahabatnya. Sesampainya mereka di rumah, di sini Yuki hendak balas dendam kepada si Dedi. Namun Xiang menahannya, dan bilang ke si Yuki biar aku saja yang membereskannya. Dengan amarah yang menggejolak sampai ke ubun-ubun, Xiang pun langsung mendatangi si Dedi. Sehingga terjadilah duel di antara mereka. Di sini Xiang sempat kewalahan, namun demi membalaskan dendam sahabatnya, dia pun bangkit dan menghajar si Dedi sampai dia lari tipa paretot. Tak lama dari itu polisi korup pun datang dan berniat menangkap si Xiang. Namun para warga membela si Xiang, sehingga terjadi kerusuhan di antara warga dan polisi. Di saat kerusuhan terjadi, terdengarlah suara tembakan, sehingga kericuhan itu berhenti, lalu salah satu anak buah si bule, mendapatkan barang bukti, 2 kantong besar narkoboy, yang dia temukan di restoran si Dedi, sehingga bisa disimpulkan, bahwa si Dedi adalah bandar narkoboy. Namun di sini si bule sempat membela si Dedi. Dengan terpaksa, para anak buahnya harus menangkap si bule polisi korup, dengan tuduhan melindungi bandar narkoboy. Sementara si Dedi mencoba melarikan diri, tapi secara tidak terduga, dia dibunuh oleh mantan rekan si Xiang dulu, waktu masih jadi pembunuh bayaran. Usut punya usut ternyata si Ichi telah mendatangi mantan bosnya si Xiang yang dulu, dan menyuruhnya untuk membunuh si Dedi. Oke guys, dengan matinya si Dedi, dan tertangkapnya si bule polisi korup, film pun tamat. Saya dan jajaran ringkas film pamit undur diri. Mohon maaf bila saya ada salah kata, atau dalam penyebutan nama, Sigardilos Udut Karuhun. Mantap.